Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Baik para pembelajar bahasa Arab, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ilmu balaghah. Ilmu balaghah bahasan ini adalah ilmu batik dan temanya adalah al-muqabalah. Jadi muqabalah ini masuk pada muhasinat ma'nawiyah ya. Apa pengertian muqabalah? Pengertian muqabalah adalah ayyuta bima'na ya ini au aksar summa yu'ta bima yuqabilu dzalika ala tartib. Jadi mendatangkan dua makna atau lebih ya. Mendatangkan dua makna atau lebih, kemudian diikuti dengan lawan katanya secara berturut-turut. Ini harus diperhatikan. Ini mendatangkan dua kata atau lebih, kemudian diikuti dengan lawan katanya secara berturut-turut. Maka itu disebut dengan muqabalah. Ya, pada kesempatan yang lalu ya kita membahas tentang tibak ya. Tibak itu ya membahas tentang lawan kata yang berada dalam satu jumlah atau satu kalimat. Maka itu disebut tibak. Tapi bedanya apa? Terus tibak dengan muqabalah. Jadi kalau tibak itu satu-satu. Jadi satu kalimat lawan katanya juga satu. Nah, itu dinamakan tibak. Kalau dua atau lebih itu dinamakan muqabalah. Ya, tuh ini harap diperhatikan. Nah, ini ada dua kata dan lawan katanya ada dua, ada tiga atau empat kata, lawan katanya ada tiga atau empat kata. Maka itu disebut dengan muqabalah. Oke, langsung ke contohnya saja ya. Laisa lahu shadiqun fis sirri wala aduwwun fil alaniyah. Kita lihat, dia tidak mempunyai teman dalam keadaan rahasia dan tidak punya musuh dalam keadaan terang-terangan. Ini coba kita lihat ya, perhatikan dua kata ini ya. Dua kata shadiqun, sirri, aduwwun, alaniyah. Jelas kan? Ini kalau dirinci ya atau dianalisis kembali, shadiqun ini adalah lawan dari aduwwun ya, dan sirri adalah lawan dari alaniyah. Jelas, ini adalah lawan kata dari hal tersebut. Dan jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada dua, maka ini disebut dengan muqabalah. Oke. Yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Menghalalkan Allah kepada mereka perkara yang baik, kemudian Allah mengharamkan perkara yang menjijikkan. Nah, ini juga harap diperhatikan. Di sini ada berapa? Ada tiga lawan kata. Yuhillu, yuharrim, lahum, alaihim, thayyibat dengan khaba'is. Maka ada tiga, satu, dua, tiga. Ini adalah contoh dari muqabalah. Nah, seperti yang pernah saya katakan, jadi lahum dan alaihim ini adalah lam dengan ala ya. Ketika dalam satu jumlah itu disebut dengan lawan kata. Kalau lam di sini lebih kepada perkara yang baik. Kalau ala di sini adalah perkara yang kurang baik. Nah, jelas yuhillu lahumut thayyibat perkara yang baik. Wa yuharrimu alaihimul khaba'is perkara yang kurang baik. Maka itu juga disebut lawan kata. Oke. Selanjutnya
Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyasiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyasiruhu lil usra. Ya, ini ya ada berapa? Ada 4. Atau tako sodako sama yusro, bentuknya isim, fiil isim, ya kan? Nah, lawan katanya ya fiil isim, bahila istagna kadzdzaba usro. Jadi ada 4 lawan kata dalam satu jumlah atau satu kalimat, maka ini disebut dengan muqabalah. Oke. Contoh yang lain sekarang. Contoh yang lain, likaila taksau ala ma fatakum wala tafrahu bima takum. Jadi agar kamu tidak putus asa atas perkara yang hilang dan bergembiralah kau atas apa yang diberikan kepada. Jadi kehilangan dan mendapat itu sama saja bagi seseorang yang sudah tinggi imannya, sama saja. Oke, kita lanjut untuk menganalisis dari jumlah ini ya. Jelas ya ini. Jadi ada berapa ini? Ada 2. Taksau dengan tafrohu, matakum dengan atakum. Maka ini juga disebut dengan muqabalah. Faidha harbu, contoh selanjutnya, faidha harbu adzallu azizan, wa idza salamu a'azzu dzalilan. Jika mereka saling berperang maka mereka menghinakan orang yang mulia, dan jika mereka damai maka mereka memuliakan orang yang hina. Maknanya ya, itu artinya ya secara letterlet. Perhatikan, harobu dengan salam, azalu dengan azu, azizan dengan dalilan. Maka ada 3 lawan kata dalam jumlah, maka ini disebut dengan muqabalah. Contoh yang lain, ma'ahsanatina wa dunya idza istama'a wa aqbahal kufra wal iflasa birrajul. Ma'ahsana ini adalah fi'il ta'ajub ya. Alangkah bagusnya agama dan dunianya itu bersatu, dan alangkah buruknya akbah itu atop dari mana dia. Alangkah buruknya kafir dan terpuruknya seseorang itu. Perhatikan. Ini ada berapa? Ada 3 ini seharusnya, kurang ya. Ahsan dengan akba, din dengan kafir, kufru, dunia dengan ikhlas. Ada 3 ya, ini garis bawahnya yang kurang, garis bawah ini juga garis bawah ya, itu ya. Jadi ini ada 3 lawan kata, maka ini disebut dengan muqabalah. Oke, selanjutnya qad yun'imu wah bil balwa wa in azumat wa yabtalillah ba'dul qaumi bin ni'ami. Kadang Allah itu memberikan nikmat dengan cobaan sekalipun besar, dan terkadang Allah menguji sebagian kaum yang berupa nikmat ya. Jadi tidak selamanya cobaan itu berupa kesengsaraan, justru cobaan itu berupa kenikmatan. Kenapa ya? Ambil contoh saja, kita diberi cobaan, lantas kita berhasil melewati cobaan tersebut dengan kesabaran, maka dengan kesabaran itu kita akan mendapatkan pahala atau ganjarannya. Maka itu juga disebut dengan nikmat. Bertambah pula kesabaran kita, jadi limit dari kesabaran itu bertambah, maka itu juga adalah nikmat. Oke, kita perhatikan contohnya. Yunaimu di sini jelas wayab
wayabtadillah, wayabtadi. Nah, ini adalah lawan katanya. Balwa di sini dengan ni'am. Ya kan? Itu adalah contoh ya, contoh dari muqabalah. Atau ada dua yang dalam satu jumlah atau satu kalimat, maka ini disebut dengan muqabalah. Ya, itu di muqabalah ini bahasan tentang lawan kata yang ada dalam satu kalimat, yang mana lawan kata tersebut itu lebih dari satu atau dua atau lebih. Ya, 2, 3, 4, bahkan 5, 6 dan seterusnya itu disebut dengan muqabalah. Kalau satu ya namanya tiba. Itu ya. Ya, itu pembahasan dari muqabalah, semoga bermanfaat. Namun apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan, ditulis di kolom komentar. Sekian, syukron alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.